Mulai aja ya, Be. Udah mulai ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari apa ini? Kamis. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan buat Bapak Ibu. Dan kita bergabung kembali hari ini hari Kamis dalam acara renungan pagi saudara. Dan satu hal sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sehari-hari, kembali kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-6. Kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Ini satu hal yang mungkin kita seringkali dengar firman Tuhan ini saudara, yaitu berbicara jangan khawatir akan hidup kita. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34 ini saudara, kita bisa melihat bahwa kekhawatiran memasuki semua bidang kehidupan manusia. Memang saudara, ya, kehidupan seluruh aspek kehidupan manusia ini kekhawatiran saudara, baik anak-anak ya maupun remaja, pemuda, bahkan orang tua, bahkan kakek nenek pun ya. Masalah di dalam kehidupan ini baik masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah usaha dan lain sebagainya. Memang kekhawatiran memasuki semua bidang kehidupan manusia. Nah saudara, misalnya pemuda khawatir tidak dapat mendapat pekerjaan setelah lulus kuliah. Nah ini banyak orang ya anak muda, mereka kuliah semangat tetapi ketika setelah nyusun skripsi saudara, setelah mereka menyelesaikan studinya dan mereka bingung ya harus bekerja di mana. Mungkin pasangan muda-mudi khawatir saat mereka menikah nanti. Ada saudara, apakah mereka tidak akan bahagia atau apakah mereka punya segala sesuatu. Nah ini mereka khawatir. Bahkan orang-orang kan memulai usaha dagangnya khawatir akan rugi. Misalnya sekarang ini mau usaha apa saudara, yaitu persaingan sangat ketat sehingga orang akan memulai segala usaha mulai bimbang, mulai ragu-ragu. Takut apa? Takut rugi, takut tidak jalan. Bahkan ada orang tua sekalipun khawatir akan anaknya gagal. Nah saudara yang kasih Tuhan, orang sehat pun khawatir kalau nanti ia akan sakit. Nah ini makanya kekhawatiran ini memasuki segala bidang. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, orang sakit pun nanti penyakitnya akan semakin parah dan membawa kematian. Dan itu membuat mereka jadi stres. Bagaimana dengan orang yang miskin, saudara? Khawatir bagaimana memenuhi kebutuhan. Sedangkan orang kaya juga khawatir bagaimana supaya hartanya aman.
Nah ini saudara, ini sebagian kecil yang saya singgung, ya, bahwa kekhawatiran itu memasuki semua bidang. Nah saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata hari ini, janganlah khawatir. Nah ini Bapak Ibu, jadi pagi hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi kekhawatiran dalam hidupmu. Mungkin hari ini kita sedang diambang kehancuran karena terlalu banyak berpikir, ya, terlalu banyak berpikir bagaimana dan gimana selanjutnya kita hidup. Nah ini tidak lepas dari kekhawatiran. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau sudah perhatikan dalam Matius pasal 6 ayat 25, ya saya akan baca buat Bapak Ibu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau saudara kita sambung di ayat 31, firman Tuhan berkata demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah kalau saudara perhatikan di dalam ayat 34, firman Tuhan juga berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau Bapak Ibu kita loncat di dalam pasal yang ke-10, dari Matius pasal yang ke-10, saudara, firman Tuhan berkata sekali lagi, Yesus menegaskan di dalam ayat 19, Alkitab berkata demikian, ayat 9 pasal 10, demikian firman Tuhan, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Ya, 4 kali Tuhan Yesus menyinggung ini saudara. Ya, ditulis 4 kali dalam Injil Matius, baik Matius pasal 6 maupun Matius pasal 10 ayat 19. Yesus menyinggung 4 kali, dan hal ini membuktikan bahwa kekhawatiran itu bisa menjangkit semua orang tanpa membedakan kondisi rohani, status sosial, atau usia seseorang. Nah ini saudara yang kasih Tuhan, jadi kondisi rohani, orang hebat apapun rohani pasti pernah ada rasa kekhawatiran. Status sosial, orang kaya, orang miskin tetap sama saudara, kita pernah mengalami hal itu. Dan Tuhan Yesus melarang para pengikutnya, yaitu saudara dan saya, supaya kita tidak perlu khawatir. Janganlah khawatir. Nah ini saudara, jadi saya berharap pagi hari ini mengawali beberapa poin ke depan, ya, bahwa hari ini, ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, janganlah kamu khawatir. Saya tidak tahu apa yang menjadi kebimbangan dalam hidup saudara, dan saya tidak tahu apa yang menjadi kekhawatiran,
yang akan mencekam hidup saudara. Namun satu hal, Yesus kembali menegaskan kepada kita. Kita harus menyadari bahwa kekhawatiran itu, saudara, memasuki semua bidang kehidupan. Jadi saya percaya hari ini, kiranya mari kita isi hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kamu khawatir. Oleh karena itu pagi hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita, saudara, lakukanlah apa yang kita bisa lakukan dan hadapilah apa yang kita bisa hadapi. Berserahlah kepada Tuhan saat kita tidak bisa berjalan. Saat keraguan-raguan itu ada, saat kekhawatiran, kebimbangan itu ada, kita percaya buat tangan Tuhan sanggup menopang saudara. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Firman-Mu yang mengingatkan dalam perjalanan hidup kami bahwa Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Tuhan Yesus, kami percaya pada hari ini hidup kami adalah milik Tuhan. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percayakan apa yang menjadi ketakutan kami, apa yang jadi kekhawatiran kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup memberikan kemampuan bagi kami untuk kami bisa melewati hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tetap jadikan hari ini hari yang indah bersama dengan Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Dan saya percaya pekerjaan akan diberkati, usahamu akan diberkati, bahkan anak-anak kita akan diberkati Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin. Enak aja.